Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan, saya ingin memberitahukan sesuatu hal yang menimpa saya pribadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret jam 14.33. Saya mendapatkan telepon dan WhatsApp dari orang yang mengaku customer service Shopee, dan saya diberitahukan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah. Saya meyakini bahwa itu benar karena pertama, nomor HP-nya menggunakan nomor HP kantor. Yang kedua, dia menawarkan voucher belanja Shopee atau pencairan dana yang sebesar 3 juta rupiah itu. Dan saya pun memilih pencairan ke rekening. Jika ini penipuan, saya kira saldo rekening saya 0. Dan saya menggunakan BCA Mobile Banking, jadi bisa dicek. Dia mengetahui nama akun Shopee saya dan nomor HP yang tertaup di Shopee dan juga nomor rekening BCA. Dalam percakapan seperti ini, si penipu, apakah benar nama akun Anda sujud? Saya menjawab ya benar. Si penipu menanyakan lagi nomor HP dan juga nomor rekening yang mau digunakan BCA dengan ujung nomor sekian. Nah, di sini dia tahu nomor BCA, nomor rekening BCA saya. Ya betul, Pak. Itu Shopee saya. Namun saya menggunakan akun istri saya. Jadi akun Shopee saya itu menggunakan data istri saya. Si penipu, oh ya gak apa-apa, yang penting data benar yang kami cocokkan. Saya pun memang percaya karena data yang disebutkan benar dan sinkron di Shopee. Karena di akun Shopee orang tidak bisa tahu nomor rekening yang tertaut di Shopee. Adapun saya posting nomor rekening di akun lain. Tidak mungkin bisa tahu nama akun Shopee saya. Itu yang pertama. Ini saya tuliskan di sini ya. Karena yang pertama itu saya takut lupa kronologinya, jadi saya menjelaskan secara rinci meskipun ada poin-poin yang saya lupa. Kembali lagi ke percakapan, baik, saya akan proses secepatnya. Pada saat itu si penipu menggunakan panggilan melalui WhatsApp. Baik Pak, saya menjawab baik Pak. Dari situ saya masih belum sadar, dan si penipu menanyakan kembali, menjawab, oke Pak, mohon ikutin langkah-langkahnya. Dari sini Bapak masuk ke mobile BCA, kemudian ke virtual account. Nah, di sini dia menggunakan virtual account ya. Saya menjawab, di sini saya mulai curiga, tapi saya mengikuti dan lanjut sesuai dengan instruksi si penipu itu. Karena saldo BCA saya 0 rupiah dan belum ada dia meminta kode OTP seperti itu kan. Jadi saya kira aman-aman saja karena saldo mobile banking BCA saya itu 0. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Saya belum sadar si penipu masukkan kode 122 kemudian nomor Bapak. Di sini saya percaya lagi karena kode virtual account Shopee 122 kemudian dilanjut nomor HP saya 0895 sekian. Lalu saya tekan send. Si penipu, kalau sudah silakan send dan pasti muncul berapa nominalnya. Yang punya mobile banking BCA dan sering top up saldo Shopee Pay melalui mobile BCA pasti tahulah akun virtual account itu ya.
berapa nominalnya, kemudian masukkan kode 22456. Nah, di sini dia memainkan kode dan saya pun tidak mengetahui itu kode apa gitu kan. Terus saya ikutin langkah si penipu dan saya tekan PIN, kemudian muncul maaf, saldo Anda tidak cukup. Saya pun memberitahukan kepada si penipu. Si penipu, oh tidak bisa Bapak, kalau saldonya kosong, minimal 200.000 saldonya agar proses pencairan bisa dilakukan. Saya, oh begitu ya, gimana kalau saya top up dulu Pak? Di sini saya percaya sekali karena kode virtual account adalah milik saya pribadi yang di Shopee yang tadi dicontohkan oleh si penipu itu. Maka dari situ kan awalnya dia menggunakan nomor kantor, terus dia benar-benar dalam berbicaranya itu meyakinkan sekali bahwa dia itu tim Shopee. Sampai di situ saya masih belum menyadari bahwa aksinya itu sedang dilakukan dan saya pun tidak menyadari bahwa dia itu penipu gitu kan. Karena apa, yang tadi yang pertama saldo rekening BCA saya 0, dan yang kedua ShopeePay saya juga 0, tidak ada, dan dia pun tidak meminta harus mentransfer, jadi saya percaya. Kemudian dalam percakapan si penipu, gak apa-apa Pak, saya bantu up aja agar prosesnya cepat masuk. Saya, oh begitu, ya udah Pak silakan, gimana Bapak aja. Dan si penipu, baik saya kirimkan kode OTP via WA dan SMS ya Pak. Nah di sini, setelah saya sadar dengan tulisan atau pernyataan yang saya buat ini di sini di kertas ini, di sini saya meyakini aksi penipuan. Namun pada saat itu saya benar-benar masih belum menyadari. Itu bodohnya saya juga ya. Jadi kalian jangan tergiur lah. Cukup saya aja yang mengalami. Karena si penipu benar-benar bisa kirim kode OTP. Jadi saya percaya bahwa dia tadi kan berbicara saya akan kirim kode OTP. Saya pun tidak tahu caranya dia mengirim OTP seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu. Dan dia pun benar mengirimkan OTP dari pihak Shopee. Nah kan di situ tertera jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Meskipun itu tim Shopee, iya kan? Seperti itu. Tapi saya masih kekeh bahwa kalaupun diberikan gitu kan, dan saya bukan diberi, maksudnya saya pun udah tergiur dengan omongan dia kan, bahwa saya meyakini bahwa dia itu benar-benar tim Shopee. Makanya saya belum sadar dari situ. Saya pun tidak tahu, padahal pihak Shopee asli mengirim kode OTP, bukan si penipu. Nah itu caranya saya nggak tahu dia ngehack nomor HP kah ataupun akunnya sehingga kode OTP-nya itu benar-benar masuk dari pihak Shopee asli, padahal itu bukan dari si yang mengaku tim Shopee gitu kan. Dan saya pun tidak menyadari bahwa di akun Shopee saya saya mempunyai Shopee Pay Letter dengan jumlah 7.800.000 dan Shopee pinjam sebesar 7.500.000. Saya benar-benar tidak menyadari ke sana kalau Shopee Pay Letter atau pinjam bisa dibobol. Karena saya tidak pernah tahu soal penipuan seperti ini, baru pertama kali saya mendapatkan musibah seperti ini. Dan si penipu, baik saya proses, mohon tunggu. Kemudian dia mengaku jaringan buruk kalau telepon via WhatsApp dan meminta nomor HP untuk ditelepon secara biasa, dan saya memberikan nomor telepon XL saya. Bukti, pokoknya semua bukti dari dia nelpon lewat mana itu ada. Terus foto-foto screenshot juga ada, dan juga percakapan terakhir yang saya rekam
juga ada. Nanti kalian bisa dicek di akhir video ini. Silakan Pak, itu nomor saya. Baik, saya beralih ke telepon biasa. Baik Pak, dan terjadilah percakapan kembali. Si penipu, sekarang saya proses. Ya Pak, mohon tunggu 10 menit dan percakapan ini jangan diputus. Baik Pak. Di sini saya tidak menyadari dan sungguh tidak sadar. Memang saya tidak sadar sekali kalau aksinya sedang berlangsung. Jadi dia memainkan kode-kode virtual. Kalau kalian buka di aplikasi Dana, pasti di sana terdapat ada pemberitahuan berhati-hati modus penipuan dengan kode virtual account. Nah, ini kode penipuan dengan kode virtual account hack. Namun di sini saya merekam percakapan akhir. Nah, di sini baru saya memulai percakapan merekam. Namun di sini saya merekam percakapan akhir, dan disinilah saya baru sadar dan mengecek Shopee Pay Later atau pinjam dan mengakhiri sambungan telepon. Nah, dari situ saya baru menyadarinya bahwa di Shopee Pay saya itu terdapat Shopee Pay Later dan pinjam dengan nominal yang tadi sudah saya sebutkan. Dan benar saja, Shopee Pay pinjam saya dari jumlah 7.500.000 hanya tersisa Rp99.000. Saya lupa lagi yang intinya uang di Shopee Pay pinjam dibobol si penipu. Nanti ada percakapan ya, silakan disimak. Si penipu kemudian menelpon kembali. Pak, tolong jangan dimatikan teleponnya agar secepatnya cair. Saya, Pak, di sini saya mulai panik, sepanik-paniknya. Benar Pak, kenapa Shopee pinjam saya berkurang atau kosong? Di sini saya sangat panik sekali. Si penipu bla 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 berbicara apa, ada di rekaman akhir. Nah, dari sini saya langsung menghubungi pihak Shopee dan memberikan bukti-bukti adanya penipuan, dan benar saja itu memang penipuan yang mengatasnamakan pihak Shopee, dan pihak Shopee pun memblokir sementara akun Shopee saya. Bukti juga ada. Nah, dari situ saya langsung melaporkannya ke tim Shopee. Setelah tim Shopee membalas bahwa itu benar adalah penipuan, langsung saya bergegas ke polsek terdekat untuk melaporkan kejadian ini. Namun pihak polisi perlu bukti akun Shopee saya. Saya tidak bisa memberikannya karena pihak Shopee langsung memblokir akun saya itu. Kalau misalkan akun saya itu tidak secepatnya diblokir, mungkin Shopee Pay Later-nya juga akan habis. Saya bersyukur juga sih, masih tidak semuanya gitu kan. Shopee Pay pinjam habis, Shopee Pay Later habis. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Ini juga saya sangat-sangat panik, sangat-sangat bingung untuk saat ini. Akun Shopee saya diblokir sementara dan saya pun kembali ke rumah dengan perasaan bingung harus bagaimana. Nah, pada tanggal 25 Maret saya sudah melaporkannya setelah akun Shopee saya dikembalikan, dan saya cek di Shopee pinjamnya masih tetap 99.000, tidak ada. Setelah saya melaporkan ke pihak Shopee tidak ada tindakan atau gimana, langsung saya melaporkannya ke pihak polisi terdekat. Di sini saya buat laporannya seperti ini. Ini saya buat karena mau gimana pun ya harus dilaporkan tetap kan. Yang pada intinya kenapa saya tergiur dengan hadiah dan saya meyakini bahwa ini adalah dari pihak tim Shopee. Yang pertama, sungguh saya sekarang ini mempunyai seorang istri yang sedang mengandung dan sebentar lagi insya Allah akan melahirkan. Nah, pada saat itu saya sedang kalap sekali mencari dana untuk proses kelahiran
proses persalinan istri saya itu. Nah dari situ saya memang tergiur dengan hadiah yang cuma-cuma seperti itu kan, dan saya pun tidak menyadari bahwa modusnya itu membobol Shopee pinjam. Saya benar-benar tidak menyadari, dan ini adalah sebuah pengalaman musibah bagi saya pribadi. Seenggaknya saya membuat video ini agar rekan-rekan semua, teman-teman semua bisa lebih berhati-hati, jangan sampai terkena musibah seperti ini yang saya alami sekarang. Saya membuat video ini ya semoga si pihak penipu itu mendapatkan hidayah lah. Kalaupun uangnya dipakai yang tidak bermanfaat, saya sumpahkan terkena laknat itu ya, ajab Allah. Orang sedang pusing-pusing mencari dana untuk proses persalinan istri, persalinan anak, melahirkan anak. Ya, memang penipu itu nggak pandang bulu gitu kan. Saya mohon doanya kepada rekan-rekan, kepada sahabat semua, doanya agar saya bisa tegar. Penghasilan saya pun sebenarnya karena COVID ini dari Januari itu saya bekerja sebagai dropshipper ataupun reseller dari Shopee. Saya pekerjaan saya sehari-hari itu seperti itu. Ya pas-pasan lah, nggak seperti karyawan lain yang menerima gaji kan per bulan. Kalau saya itu pas-pasan. Alhamdulillah. Dan ditambah lagi dengan musibah seperti ini, ya Allah, sungguh kejam ya penipu. Saya dengan kejadian ini sungguh saya frustasi sekali. Harus bagaimana apabila pihak Shopee mendengar curhatan saya ini, berbagi pengalaman di YouTube ini. Semoga ada kebijakan lah, dan pasti saya akan share juga bagaimana nanti perkembangannya. Apakah saya harus mengganti Shopee Pay pinjam itu sepenuhnya ataupun seperti apa. Yang terpenting saya mohon doanya semuanya agar proses persalinan istri saya lancar, dan saya pun dapat tegar, sabar, masih bisa berusaha untuk berusaha mencari dana persalinan, dan juga paling buruk misalkan harus mengganti kerugian. Saya mohon doanya, pasti nanti saya share untuk akhirnya seperti apa, biar pengalaman ini sebagai hikmah bagi kalian semua. Ambil yang bagus, ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini adalah rangkuman saja untuk kronologi yang ditanya itu. Saya lupa cerita aja rangkumannya. Untuk bukti-bukti saya udah upload juga di akhir ini ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak, Pak, bisa nggak? Ya, saya barusan ngecek Shopee Pay pinjam saya kok jadi nggak ada, Pak. maksudnya? Ya, sebentar dulu Pak, sebentar dulu kami cek dulu, ini kan belum selesai. Maka kami minta ke waktunya sama Bapak ya. Iya, tapi kan Shopee Pay pinjam saya itu Ya, bisa ditunggu dulu sebentar nggak Pak? ya bisa, Pak. Saya takut, Pak. Saya takut penipuan, Pak. Bapak jangan khawatir, jangan takut Pak. Di sini kami tanggung jawab. Kalau kami manipulasi Bapak, telepon udah kami tutup ya. Tapi ini beneran, Pak. Saya Ya benaran Pak, benar. Bapak di sini tolong jangan memecahkan konsentrasi kami, selesaikan dulu prosesnya kami di sini. Nah, Bapak aman saja dan Bapak tidak dirugikan ya. Paham? Tapi Asalkan Bapak sedia menunggu, telepon berkomunikasi kita kan tidak terputus Pak ya. Mohon maaf. Tapi itu kan Shopee Pay pinjam saya itu maksud. Ya, kami tanggung jawabkan Pak. Apa sedikit pun saya menjelaskan ke Bapak tidak dirugikan. Jadi kalau Bapak dirugikan, Bapak laporkan ke pihak yang berwenang atau berwajib Pak ya, jelasnya.